Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nugraha. Saya dari kelas 4D Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Muzaki, SPD, MPD. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Mengingat demokratisasi pendidikan adalah gerakan kebudayaan yang menuntut perubahan dari cara berpikir, cara belajar, dan bahkan cara hidup bersama. Dan kita tahu bahwasannya demos itu artinya rakyat dan keras itu pemerintahan. Jadi demokratisasi pendidikan yang dimana rakyat memiliki hak untuk mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Berikut ada prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan yang dapat diterapkan di skala umum. Yang pertama, peradilan, di mana setiap siswa harus diperlakukan secara adil dan sama tanpa adanya perlakuan tidak adil berdasarkan suku, agama, gender, dan latar belakang lain. Yang kedua, adanya prinsip persamaan, yang dimana semua peserta didik memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses pendidikan. Jadi tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, atau bahkan kondisi sosial. Jadi dua prinsip ini bagaimana seorang guru dapat memberikan suatu kebebasan, suatu persamaan dan peradilan, dan perlakuannya bagaimana peserta didik tersebut dapat memperoleh pendidikan secara adil dan secara sama. Jadi walaupun misalkan peserta didik tersebut memiliki kemampuan yang berbeda dari peserta didik lainnya, jadi bagaimana cara guru tersebut dapat memberikan suatu kesamaan terhadap peserta didik tersebut dalam memperoleh pendidikan dan perlakuan yang sama untuk memberikan suatu jalan bagi peserta didik untuk memperoleh potensi yang mau dikembangkan dalam pendidikan. Dan prinsip yang ketiga yaitu musyawarah. Proses pengambilan keputusan dalam pendidikan harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait. Jadi dengan adanya prinsip musyawarah ini, yang pertama harus menyediakan akan mendengar pendapat orang lain. Jadi adanya kesediaan untuk mendengar pendapat orang lain. Terus yang kedua, kesediaan yang tulus untuk saling menerima dan menghormati perbedaan pendapat. Terus yang ketiga, kesediaan dan kedewasaan untuk menerima adanya ketidakterimaan dan penolakan berpendapat. Terus yang keempat, kerelaan untuk menerima kompromi. Dan yang terakhir, adanya kesiapan untuk menerima hasil musyawarah dan melaksanakan serta bertanggung jawab. Terus prinsip yang terakhir yaitu kebebasan, di mana siswa bebas untuk bertanya, berpendapat, dan berkreasi. Jadi dengan adanya tadi peradilan, persamaan, musyawarah, dan terakhir adanya kebebasan, yang dimana siswa diberikan suatu hak dan untuk bertanya berbagai hal dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensinya. Terus hak untuk memberikan suatu kebebasan berpendapat tentang sesuatu hal dengan mengkomunikasikan ide, pikiran, dan pandangannya. Terus adanya kebebasan untuk berkreasi. Jadi bagaimana ia dapat menyesuaikan proses pembelajarannya dengan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan secara bebas masa depannya tanpa terpaku pada pendapat orang lain. Jadi dengan adanya hak kebebasan dalam berkreasi ini, bagaimana peserta didik mampu berpegang teguh terhadap kemampuannya. Jadi meningkatkan akan rasa optimisnya. Di samping itu juga ada tantangan utama di dalamnya, apalagi di era digital saat ini. Yang pertama, kesenjangan akses teknologi dan literasi digital. Banyak di antaranya seharusnya kan dengan adanya prinsip keadilan dan persamaan, ia mampu untuk suatu pemerolehan pendidikan, apalagi dengan era yang sudah maju saat ini. Maka dari itu dengan adanya akses teknologi dan literasi digital, tidak adanya ketertinggalan di setiap peserta didik lainnya gitu. Maka dari itu perlunya kebijakan yang mendukung pemerataan akses teknologi. Terus yang kedua, perubahan perilaku belajar siswa. Di mana mengingat di era digital saat ini
penuh dengan kemajuan-kemajuan, apalagi dengan adanya platform media sosial dan aplikasi-aplikasi lain yang bisa langsung kita berikan suatu informasi, pertanyaan dan lain sebagainya, itu merubah cara berkomunikasi, berpartisipasi dan mengakses informasi yang dimana cenderung kehilangan minat dan motivasi belajar. Karena memang dengan adanya kemajuan di era sekarang membuat peserta didik itu tidak adanya interaksi langsung, sehingga tidak mengembangkan konteks emosional dan psikologisnya. Yang ketiga adanya potensi penyebaran disinformasi. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya di era digital saat ini dengan adanya platform di dalamnya media sosial yang dimana mendorong polarisasi opini. Meskipun tadi demokrasi pendidikan itu adanya prinsip kebebasan di mana memiliki hak untuk berpendapat, tetapi ternyata di dalam itu ada tantangan utama, sehingga banyak yang opini-opininya itu membuat tidak adanya fakta di dalamnya. Jadi timbullah suatu penyebaran disinformasi. Maka dari itu diperlukannya adanya literasi digital sehingga ia mampu untuk bijak akan informasi-informasi di era digital saat ini. Baik, ke pertanyaan kedua, sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna dan kesempurnaan itu diberitahu oleh akal untuk memikirkan segalanya, merekayasa sesuatu dan bahkan meningkatkan keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep pendidikan Ibnu Khaldun itu menekankan pada aspek krusial dalam eksistensi manusia dan pembangunan masyarakat yang beradab, karena beliau berpendapat bahwasannya pendidikan bukan hanya tentang penguasaan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga pembentukan karakter dan moral dan keterampilan praktis untuk hidup di masyarakat. Karena memang dengan akal pikiran yang dimiliki manusia mampu menghidupkan secara berkala dan merancang ilmu pengetahuan melalui pencariannya. Jadi pendapat Ibnu Khaldun ini bahwasannya ia belajar mengenai suatu tahapan yang mendasar terlebih dahulu, yaitu adab. Jadi sebagai fondasi untuk ia mencari akan ilmu tersebut. Karena hal ini membuktikan bahwasannya model pembelajaran PAI berbasis kurikulum memiliki sistensis dengan konsep pendidikan Ibnu Khaldun, yaitu yang sama fokusnya pada pembelajaran aktif dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam kurikulum Merdeka, ia adanya taksonomi Bloom dan adanya tahapan-tahapan yang dimana suatu pembelajaran itu harus disamakan dengan kemampuan anak. Jadi sama halnya dengan proses pembelajaran dan pandangan Ibnu Khaldun terhadap pendidikan, yaitu dengan adanya proses bertahap yang mendasar terlebih dahulu dijadikan sebagai fondasi untuk mengembangkan dan pencarian ilmu pengetahuan yang akan dicari oleh peserta didik. Untuk pengaplikasiannya dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama, yaitu dengan diadakannya pembelajaran berbasis proyek, seperti contohnya dengan materi tokoh-tokoh peradaban Islam yang berkontribusi besar dalam berbagai bidang. Contohnya dengan dibuatkannya media pembelajaran seperti poster, video, atau presentasi interaktif, sehingga peserta didik diharapkan untuk memberikan suatu hasil pemahamannya dari apa yang mereka dapatkan melalui pencariannya. Nah, mengingat bahwasannya pada tingkatan SMP ini anak-anak sudah mampu mencapai pada pemikiran abstrak, sebagaimana tadi sudah dijelaskan adanya proses bertahap, dan pada tingkatan SMP ini proses bertahap dalam yang sudah dijelaskan pada teori-teori pendidikan, bahwasannya anak-anak di usia SMP ini sudah mampu untuk merancang akan suatu penganalisisan di mana melalui pemikiran yang abstrak, sehingga anak-anak mampu untuk menganalisis dari apa yang mereka lihat, dengar, dan pahami.
Terus pertanyaan yang ketiga, mengingat dekadensi saat ini di kalangan pelajar dengan hilangnya kejujuran, tanggung jawab, dan perilaku-perilaku positif lainnya, memang perlu adanya integrasi ilmu, agama, dan sains dalam pendidikan untuk meningkatkan moral dan spiritual mereka. Jadi pandangan ini sangat relevan dalam mengatasi dekadensi saat ini untuk membantu mereka memahami makna dunia dan kehidupan. Karena memang Kiai Ahmad Dahlan dalam pandangannya ini menekankan pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan atau sains untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan ilmu agama untuk memberikan suatu landasan moral dan spiritual. Mengingat dekadensi saat ini, bahwasannya memang perlu adanya suatu pandangan ketika kita belajar ilmu pengetahuan, kita juga harus punya fondasi, punya landasan untuk mengerjakan pengetahuan tersebut. Jadi ketika kita sudah belajar akan pengetahuan di dunia, yang dimana memang banyak diantaranya suatu pemisahan antara agama dan sains, tapi karena kita tahu akan suatu fondasi, suatu landasan akan keimanan, maka dari itu dapat mencegah akan tantangan-tantangan dekadensi saat ini. Dan contoh desain yang mencerminkan semangat integratif ini seperti mengintegrasikan konsep akhlak mengenai tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain dengan mengaitkan konsep hak dan kewajiban pada materi PPKN, yaitu bisa diterapkan dengan menyajikan kasus nyata atau simulasi yang melibatkan siswa melalui kegiatan diskusi dan simulasi peran, sehingga siswa diharapkan menjadi individu yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Jadi dengan adanya integrasi ilmu, pengetahuan, dan agama mampu membuat anak tersebut tahu bahwasannya segala sesuatu itu harus ada fondasinya, harus ada landasannya, apalagi terhadap diri kita dan orang lain. Pada itu dengan kaitannya dengan hak dan kewajiban pada materi PPKN, hal ini memberikan suatu pencegahan dekadensi yang dimana hilangnya kejujuran, tanggung jawab, dan perilaku positif lainnya, karena memang perlu kita tahu akan hak dan kewajiban diri kita dan orang lain. Pertanyaan yang keempat nih, sebagaimana tujuan pembelajaran adalah membentuk manusia yang berakhlak mulia. Jadi pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa ialah digolongkan ke dalam model yang sangat efektif untuk menekankan bahwa seseorang dapat meraih ilmu yang dipelajari dengan menyucikan hati dari segala penyakit hati serta akhlak yang tercela, dan pengetahuan yang telah didapat akan bermanfaat serta mempunyai nilai keberkahan di dalamnya jika ia mewujudkan dan menjadikan pendidikan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah yang membentuk budi pekerti yang baik terhadap dirinya, orang lain, dan atau bahkan kepada gurunya. Karena memang nyatanya akhlak dalam pendidikan dan tawadu terhadap gurunya sebagai keutamaan dalam mencari ilmu agar selama proses pembelajaran ia menjadikannya suatu pencarian keberkahan. Nah, dengan adanya nilai suatu niat, rasa cukup, sikap kehati-hatian, dan rendah diri di dalamnya dapat mengatasi krisis keteladanan guru di era modern ini, yaitu dengan menekankan bahwasannya nilai-nilai tersebut bukan hanya menjadikan sebagai panduan etika, tetapi sebagai fondasi bagi keberhasilan pada keberlangsungan proses pembelajaran dan berinteraksi dengan beragam perubahan. Jadi penerapannya ini dengan memprioritaskan akhlakul karimah dalam setiap aspek pelajaran, menjunjung tinggi keprofesionalisme guru, serta memastikan akan kekonsistenan guru sebagai keteladanan bagi peserta didik. Pertanyaan kelima, berdasarkan pemikiran Ahmad Hasan yang menekankan akan purifikasi ajaran Islam dalam pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan Hadis, hal ini menunjukkan bahwasannya dalam kurikulum PAI yang dimana suatu rancangan tersebut harus mendasar pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadis yang merefleksikan pendekatan pembahasan dan pemurnian
dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi bukan hanya semata sebagai tradisi. Dan menurut saya pemikiran ini lebih mendukung pada reformisme, yang dimana banyak diantaranya beliau menekankan akan pembaharuan dan perbaikan dari banyaknya tradisi-tradisi yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam. Walaupun Ahmad Hasan ini termasuk ada orang-orang yang menyoroti pentingnya mempertahankan nilai-nilai Islam tradisional, tetapi beliau termasuk orang yang semangat dan berani untuk mendebatkan dalam memperbaharui dan mengaktualisasi hal-hal yang menyimpang ajaran Islam, apalagi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pendidikan baik secara politik maupun sosial, untuk lebih memfokuskan pada sumber-sumber ajaran Islam yang sahih dan menolak akan inovasi-inovasi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Pertanyaan ke-6, kita tahu tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah suatu pilar dalam filsafat pendidikan. Dan ontologi ialah suatu pernyataan yang menjawab pertanyaan apa yang berkaitan dengan keberadaan dan realitas yang lebih mendalam yang bisa dilihat secara fisik. Dan epistemologi di mana ia menjawab pertanyaan bagaimana yang berkaitan dengan asal proses yang bisa dijadikan sebagai kebenaran yang diperoleh. Jadi epistemologi ini ketika ia sudah tahu akan suatu topiknya dan sudah dicari upaya pengkajiannya dalam ontologi, epistemologi ini ia berkaitan dengan bagaimana kebenaran tersebut dan dengan dibuktikan suatu asal dan prosesnya itu. Terus dan aksiologi itu menjawab pertanyaan untuk apa yang berfokus pada nilai kegunaannya. Dan ketiga pilar ini apabila diterapkan dalam penyusunan visi misi program studi pendidikan agama Islam, yang pertama ontologi itu sebagai upaya pengkajian terhadap hakikat dan struktur realitas yang dikaji dalam bidang pendidikan agama Islam sehingga dapat menyusun visi misi yang selaras dengan komponen-komponennya. Terus yang kedua, epistemologi itu untuk memberikan pemahaman yang mendalam dalam menentukan visi misi dari pengetahuan pendidikan agama Islam yang diperoleh, dikembangkan dan diaplikasikan dalam konteks pendidikan. Jadi epistemologi ini sebagai upaya dan cara untuk memahami dan mengembangkan pendidikan Islam yang komprehensif dan relevan dengan zaman. Yang terakhir itu aksiologi, di mana tadi kita tahu bahwasannya aksiologi ini berfokus pada nilai kegunaannya. Jadi aksiologi ini sebagai kajian tentang nilai yang membantu menentukan tujuan dan nilai-nilai yang akan diwujudkan melalui pendidikan agama Islam. Terus pertanyaan ketujuh yang dimana konsep ta'adib Syekh Naqid al-Atas ini yaitu menekankan pada proses pembentukan adab, peresapan adab dan penanaman adab pada diri manusia dalam pendidikan, yang dimana mengartikan bahwasannya adab berarti kedisiplinan tubuh, pikiran dan jiwa. Jadi maksudnya di sini dengan adanya adab dia mampu sebagai pengontrol tubuh, pengontrol pikiran dan pengontrol jiwa dalam melakukan sesuatu. Jadi hal ini memfokuskan pada pembinaan budi pekerti dan akhlak. Sementara pendidikan nasional yang bertujuan lebih luas, yang mencakup pengetahuan, di mana pengembangan intelektual, keterampilan dan karakter. Namun keduanya sama-sama menekankan akan pembentukan manusia yang baik dan berkualitas. Jadi konsep ta'adib ini ia mengartikan bahwasannya dalam tubuh kita, dalam pemikiran kita dan bahkan jiwa kita itu ada pengontrolnya, itu dengan adanya pembentukan adab. Sedangkan dalam pendidikan nasional yang kita tahu bahwasannya ia bukan hanya tentang karakter, tapi juga dengan adanya intelektual, keterampilan dan lain sebagainya. Tapi keduanya ini sama-sama untuk membentuk manusia yang baik dan berkualitas. Dan konsep ta'adib ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada pembelajaran PI itu dengan cara menyusun tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam setiap materi yang diajarkan. Terus memilih metode yang dapat mengembangkan minat semangat siswa sehingga agar terbentuk kedisiplinan atas dirinya. Terus
dan menyelenggarakan kegiatan yang membangun akhlak dengan mengajak siswa untuk berkomunikasi, berdiskusi, menumbuhkan empati dan kasih sayang dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir yaitu di sini saya mengambil integrasi antara PAI dan ilmu sosial, di mana dalam model interdisipliner yang dapat diterapkan di sekolah antara PAI dan ilmu sosiologi, yaitu membahas sikap tidak jujur dari kasus korupsi. Misalkan, sebagaimana dalam PAI, pentingnya kejujuran dan konsep akuntabilitas, dan dalam ilmu sosiologi, kita menganalisis akan faktor-faktor penyebab tidak jujur, dampak terhadap diri dan orang lain, dan upaya penanggulangannya. Ya, hal ini dimana dalam proses pembelajaran bisa diterapkan dengan mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan menganalisis akan banyaknya sikap tidak jujur dan keserakahan di kehidupan sosial ini. Jadi mengajak siswa-siswi untuk berdiskusi dan menganalisis kasus-kasus nyata sebagaimana pada materi yang membahas akan sikap ketidakjujuran, dengan menghubungkan akan nilai-nilai keagamaan dan konsep-konsep sosiologi. Jadi, siswa dapat memahami dampak negatif dari hal itu, baik dari sudut agama maupun sistem hukum sosial, serta menekankan akan pentingnya membangun karakter jujur dan bertanggung jawab. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.